Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Sehingga kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap kami yang ada di live room ini. Datang dan jamahlah setiap kami. Berikan kami roh yang menyembah-Mu. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, mari tolong setiap kami, sehingga hari ini kami mau memilih apa yang berkenan kepadamu. Bukan untuk menyenangkan hati kami, tetapi menyenangkan hati-Mu. Bukan melakukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu. Sehingga hidup kami boleh sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah puji-pujian penyembahan kami sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau
Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Kakak Maidalena, Kakak Kelvin, Kakak Neglan, Kakak Punting, Kakak Estina ya, yang sangat setia, Kakak Samuel. Selamat pagi. Kakak Meli, Kakak Akang, ya. Kakak Mama, apa kabar pagi hari ini? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan pagi hari ini ya. Kakak Virgo, Shalom. Kakak Vera ya. Salam kenal Ibu Evi Lampus. Kakak Samuel. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, Shalom Bapak Ibu, sudah pukul 4:11 ya, maunya kita terus memuji Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan, hidup kita bisa menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Dan kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Memang kalau untuk hidup sukses nggak perlu ya percaya Tuhan. Orang dunia pun banyak yang sukses ya. Bahkan banyak yang lebih sukses daripada kita. Tetapi kita mau belajar bukan hanya saja berkemenangan, diberkati, tetapi berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, bukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu itu, menangkapnya dan menghidupinya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan dan berkenan kepada Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar ya, tap-tap layar gratis hanya untuk melindungi account saya. Boleh bantu share juga ya. Kita mau belajar pagi hari ini dari kitab Yosua. Masih tentang Yosua ya. Kemarin-kemarin kita juga sempat bahas tentang kitab Yosua, tentang bagaimana Yosua hendak merebut kota Yeriko ya. Dan kemarin-kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya Yosua dan bangsa Israel merebut kota Yeriko dengan mengelilingi kota Yeriko. Nah, dan ya meniupkan shofar ya. Nah, pagi hari ini kita mau melihat kitab Yosua. Yosua dari pasal 7. Bentar ya. Sambil menunggu saya membuka firman Tuhan, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Ya. Ya, jadi ceritanya Yosua sudah masuk ke negeri Israel bersama dengan bangsa Israel ya. Mereka itu sebelum menggempur kota Yeriko itu sudah diperintahkan oleh Tuhan jangan sampai mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dihancurkan. Jadi khusus untuk emas dan perak, barang-barang ini dikhususkan untuk Tuhan, barang-barang yang lain harus dihancurkan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka sudah masuk ya merebut kota Yeriko? Nah, ada seseorang yang bernama Akan ini, dia jatuh hati kepada barang-barang yang harusnya dihancurkan dan kepada barang-barang yang harusnya dikhususkan untuk rumah Tuhan. Jadi Akan ini mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Nah, dan setelah itu mereka tidak tahu menahu. Jadi saya nggak bacakan semua ya karena panjang. Jadi bangsa Israel ini nggak tahu menahu bahwa ada seseorang yakni namanya Akan yang mengambil barang yang bukan menjadi miliknya yang harus dihancurkan. Nah, kemudian mereka berperang melawan kota Ai. Kota Ai ini kecil sekali dibandingkan kota Yeriko. Nah, karena mereka sudah mengalami kemenangan yang luar biasa ya dengan kota Yeriko, mereka menganggap bahwa kota Ai ini kecil, nggak ada apa-apanya ya. Jadi ya udah nggak usah pakai pasukan banyak, pasukan sedikit aja. Orang kemarin aja kota Yeriko yang begitu kuat ya, nggak begitu mudahnya dikalahkan bersama-sama dengan Tuhan ya, karena mereka mengikuti instruksinya Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan kota Ai ini, mereka terpukul kalah ya, kalah. Ya, ini saya bacakan ya, Yosua 7 ayat 3. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Dan apa yang terjadi, kemudian saya nggak akan bacakan semuanya. Ya, mereka terpukul kalah. Kemudian Yosua ya datang kepada Tuhan ya. Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Ya, mereka ini udah ngalahin begitu banyak bangsa. Sekarang kalau udah tahu seluruh bangsa dengar bahwa dia kalah ya, mereka kalah terhadap kota yang kecil, ya mereka bakalan digempur sama bangsa-bangsa, seluruh bangsa ya, karena seluruh mereka itu sudah declare menjadi lawan dari banyak bangsa-bangsa di sekitar kota-kota Yeriko yang mereka kalahkan kan.
Makanya mereka ketakutan, mereka datang kepada Tuhan. Terus Tuhan memberitahukan Yosua bahwa ada dosa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak bisa bertahan melawan musuh. Nah, saat ini Bapak Ibu ya, refleksinya dengan kita, kenapa ini penting? Ya, karena demikian pula dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini doa-doa kita kayaknya belum menerima terobosan. Mari saat ini kita mau merefleksikan dalam hidup kita. Kira-kira apakah ada dosa-dosa yang masih belum disingkapkan? Ya, caranya gimana? Caranya seperti Yosua, kita mau datang kepada Tuhan. Bertanya, Tuhan kenapa? Misalnya, kenapa Engkau belum menjawab doa-doa saya? Kenapa Engkau belum memulihkan keadaan saya? Kenapa Engkau belum memulihkan misalnya bisnis saya? Kita mau datang sama halnya seperti Yosua, datang kepada Tuhan. Ayat ke-10 ya, saya loncat. Terima kasih Kakak Estina sudah bantu menyematkan ayat-ayat firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ya, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari bangsa-bangsa yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Ini penting sekali ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ya, kita harus mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, kesenangan kita. Bukan lagi menuruti hawa nafsu kita, tetapi untuk menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya ya pikiran-pikiran kita itu pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kita itu ya bukan perkataan suka-suka kita. Misalnya ya perkataan suka-suka kita ini, kalau kita disakitin, kita kan maunya responnya yang negatif ya, memaki atau apa. Tetapi kita mau persembahkan bahkan perkataan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Kita nggak mau lagi ngikutin nafsu kita, kedagingan kita, kebencian, kemarahan, emosi ya. Tetapi kita mau berkata-kata yang lemah lembut, yang berkenan kepada Tuhan. Nah itu adalah persembahan yang sejati kita kepada Tuhan. Termasuk dalam hal keinginan ya. Keinginan kita itu misalnya ya mungkin kita nggak mencuri seperti Bang Akan ini ya, mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk dihancurkan. Tetapi mungkin hati kita ini ya kepengen misalnya serakah. Ya kalau nyari duit itu misal bohong-bohong dikit, misalnya tipu-tipu dikit. Ya itu sama halnya dengan apa yang akan lakukan. Sebetulnya itu kan seolah-olah pelanggarannya itu nggak gede kan, seolah-olah. Betul apa betul? Dia cuma jatuh hati, jatuh cinta kepada barang yang harus harus dihancurkan, dikhususkan untuk dihancurkan, dan barang-barang yang harus didedikasikan kepada Tuhan. Kelihatannya kecil dan sederhana. Mungkin sama halnya dengan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, ya mungkin Bapak Ibu yang bekerja, mungkin kita sering bohong-bohong dikit misalnya. Bohong waktu kalau yang karyawan ya.
harusnya kita bekerja di kantor, tetapi waktu yang harusnya dipakai untuk bekerja malah kita scroll TikTok misalnya. Dan waktunya terbuang percuma. Ya mungkin kedengarannya ekstrim, tetapi saya mengajak Bapak Ibu ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang yang vigilant, bahasa Inggrisnya vigilant, bahasa Indonesianya yang militan. Ya, kita nggak mau toleransi dengan dosa walaupun kecil. Saya mengajak Bapak Ibu semua, saya mengimpartasikan roh yang takut dan gentar akan Tuhan ya kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu juga memiliki ya roh yang sama. Kenapa? Karena dosa inilah yang membuat ya bangsa Israel nggak bisa bertahan dengan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya itu apa? Musuh-musuhnya itu apa? Saya udah sering kali bagikan di live saya ya, bahwa musuh-musuh kita itu bukan bangsa-bangsa yang menyerang kita, bukan. Tetapi setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi. Karena di balik semuanya itu kita melihat bahwa kita berjuang melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, yang memakai masalah, tantangan hidup, yang memakai orang-orang untuk menyerang kita, yang memakai ya kesulitan-kesulitan ekonomi, ya sakit penyakit, yang mencuri berkat kita. Merekalah perjuangan kita, merekalah musuh-musuh kita. Jadi supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap area dalam kehidupan kita, kita mau gak mau belajar, harus mau belajar ya untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, kenapa penting ya bagi kita untuk berhati-hati bahkan dalam hal benda-benda? Karena benda-benda itu ada benda-benda yang dikutuk. Ya, bahkan sampai hari ini ada benda-benda yang dikutuk. Maksudnya benda-benda yang dikutuk itu benda-benda apa sih? Ya karena benda-benda itu sudah dipakai dalam melakukan dosa ya. Misalnya nih contohnya Bapak Ibu ya, kalau membeli tempat usaha atau tempat tinggal, kan Bapak Ibu ada menjumpai bahwa tempat tinggal atau rumah-rumah ada yang ada isinya gitu ya. Dibilangin misalnya kalau dagang di tempat situ selalu apapun dagangannya, kalaupun udah ganti-ganti orang selalu gagal melulu, selalu bangkrut melulu. Pernah dengar Bapak Ibu hal seperti ini? Hal seperti ini ada karena apa? Ya kita ngomongnya bahwa rumah itu dikutuk atau benda-benda itu dikutuk, jadi ada roh jahatnya. Nah, apa yang harus dilakukan ya bagi kita orang-orang percaya ya gampang lah, tinggal didoakan, tinggal diusir ya pencurinya, tinggal diusir penguasanya, ya kita berkati. Nah, kenapa Tuhan mengajarkan bangsa Israel, mengajarkan kita ya, kita belajar dari perjanjian lama bahwa memang ada benda-benda yang dikhususkan untuk dimusnahkan karena mereka membawa sial. Karena mereka sudah ya dipakai untuk dosa. Demikian pula kita harus berhati-hati ya. Dan kenapa emas dan perak itu dikhususkan, didedikasikan untuk Tuhan? Ya, apakah Tuhan tidak mau memberkati bangsa Israel? Tentunya enggak ya, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati bangsa Israel, bukan. Ya, apa sih yang Tuhan tidak berikan bagi kita? Nyawanya sendiri Dia berikan bagi kita. Apakah Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel diberkati Tuhan? Tentunya bukan juga ya. Tetapi ini mau mengajarkan kepada kita simbolik bahwa hati kita itu ya jangan
terpaut. Jangan jatuh cinta dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kenapa? Saya mau ajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan di kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Mari kita sama-sama baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita jatuh hati dengan apa yang ada di dunia ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apakah kita nggak boleh berusaha mencari nafkah ya? Enggak, bukan seperti itu ya. Kita harus wajib. Firman Tuhan katakan ya, barang siapa nggak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika kita bekerja yang terbaik untuk mempersembahkannya untuk Tuhan. Ya, bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini itu supaya kita jangan jatuh hati terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, ini berbicara tentang hati, tentang motivasi kita. Motivasi kita ketika kita mencari nafkah, ketika kita mencari uang. Di sini dikatakan ya, keinginan daging. Bicara tentang nafsu kita. Apakah nafsu kita kepengen ya? Kepengen memuaskan hanya kesenangan diri sendiri, bukan memuaskan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita cari kekayaan misalnya, saya ingin, di sini kan keinginan mata, untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Ya, kemewahan hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Itu yang di sini bicara tentang hati. Tuhan itu melihat hati kita. Di sini dikatakan keangkuhan hidup. Ya, hanya untuk dilihat supaya wah, saya ini orang yang sukses. Saya ini orang yang diberkati Tuhan. Saya ini orang yang wah. Ya, ini lebih berbicara kepada motivasi, kepada hati, karena Tuhan melihat hati. Ya, ketika kita berdagang, ya, berbisnis, apakah kita mau berdagang dengan cara-cara yang benar? Ya, tidak merugikan orang lain. Tidak menipu ya, karena Tuhan itu benci timbangan yang serong, dikatakan di kitab Amsal kan. Ketika sebetulnya kita melakukan hal-hal seperti itu ya, kita sudah menduakan Tuhan. Kita sudah menempatkan materi ya, keinginan kita itu di atas perintah Tuhan. Nah, apa bedanya dengan kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu ya, kita melakukan tipu muslihat untuk kita mendapatkan kekayaan, itu nggak beda dengan kelihatannya kecil kan yang akan lakukan itu. Dia jatuh hati dengan barang-barang yang harusnya dihancurkan dan yang harusnya didedikasikan kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita ketika kita saat ini berdagang, berbisnis, bekerja di kantor ya. Ketika kita
melakukan tipu muslihat, ketika kita mencuri waktu, ketika kita ya tidak berkata-kata jujur, sesungguhnya kita juga sudah berbuat dosa, dan dosa ini ya fatal di mata Tuhan ya, karena ini mencerminkan hati ya. Kalau perjanjian lama Tuhan langsung ya memang lebih tegas ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, maksudnya bukan yang Tuhan lakukan, Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Jadi bukan ya cara kerja Tuhan itu seperti itu ya. Tuhan sudah menetapkan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri tidak akan melanggar firman-Nya. Oleh sebab itu dia memilih untuk mati di atas kayu salib, menebus kita, karena Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Demikian pula kita, anak-anak Tuhan. Jikalau kita ingin hidup berkemenangan, ya kita harus mau mengenal hukum-hukumnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak taat kepada hukum-hukumnya Tuhan, supaya kita tidak memberikan celah kepada iblis untuk mengalahkan kita, untuk mencuri dari kita ya. Ya, pada zaman dulu ya, waktu bangsa Israel ya, masih ingat bagaimana bangsa Israel itu membuat golden calf ya, yakni sapi emas. Masih ingat bagaimana Musa naik ke gunung ya, dan karena Musa nggak turun-turun, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat sapi dari emas dan menyembah sapi emas. Ini sebetulnya simbol lambang ya. Sapi emas itu lambang. Sapi itu pada zaman dulu dipakai untuk mencari nafkah ya, untuk membajak sawah. Jadi sapi itu sebetulnya simbol dari prosperity. Masih ingat kalau Bapak Ibu yang belajar ekonomi, ada diagram yang namanya cash cow. Nggak tahu ya kalau di sini belajar nggak ya. Kalau saya percaya kalau di luar negeri itu di tempat dimana saya kuliah itu belajar cash cow, diagram cash cow. Cow itu sapi, cash itu duit ya. Jadi sapi itu simbol prosperity, kemakmuran ya. Nah sebetulnya berhala-berhala zaman sekarang itu ya, kita mungkin nggak nyembah patung-patung ya, tetapi sebetulnya ini berbicara hati. Apakah hati kita lebih mengasihi uang, mengasihi kekayaan, dibanding kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada perintah-Nya. Kita mau mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan mau melakukan tipu muslihat karena kita mengasihi mereka. Ya. Mungkin saat ini engkau berdoa dan berdoa, tetapi mungkin engkau belum menerima terobosan. Ya, ada waktunya di mana kita berdoa dengan iman. Jadi kita itu nggak bisa membatasi dimensinya Allah ya, dan kebenarannya firman Tuhan. Kita itu tidak bisa mencomot hanya satu bagian firman Tuhan dan melupakan yang lainnya. Semuanya adalah kebenaran Tuhan. Ada waktunya di mana kita bisa mengalami kemenangan hanya dengan perkataan iman. Karena ini yang ngomong ini juga selalu ya, deklarasi iman itu wajib. Jadi ada saat-saat di mana kita mengalami kemenangan hanya dengan deklarasi iman. Tetapi ada saat-saatnya di mana engkau harus menggunakan hikmat misalnya ya. Bukan deklarasi iman, tetapi ada saat-saat di mana engkau harus menggunakan hikmat. Dan ada saat-saat di mana engkau harus datang kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang salah dalam hidupmu. Misalnya seperti Yosua ini,
ada saat-saat di mana kita harus memohon Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menyingkapkan segala sesuatu yang menghalangi doa-doa kita. Cash flow saja ya. Kakak Estinta menjawab, ya saya baca. Kalau di kita itu terkenal diagram cash cow. Cash itu cash ya, cash uang. Cow itu sapi. Oke, balik lagi ya. Jadi ada saat-saatnya di mana kita harus datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus, menyingkapkan selama ini apa sih yang menghalangi doa-doa saya. Mungkin doa-doa saya ini saya panjatkan hanya untuk memuaskan nafsu saya. Misalnya, saya kepengen diberkati Tuhan supaya saya bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa saya ini orang yang sukses. Misal ini berbicara tentang motivasi. Nggak ada salahnya sih. Masih ingat doa Yabes? Yabes ini berdoa supaya dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Nggak ada salahnya. Memang Tuhan akhirnya Tuhan menjawab doa Yabes. Dia diberkati dengan berlimpah-limpah dan tidak mengalami kesakitan. Karena sebetulnya itu adalah isi hatinya Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Masa sih Bapak di surga kalau begitu mengasihi kita, kepengen melihat anak-anaknya hidup melarat, susah, sakit-sakitan? Enggak ya. Makanya Bapak kita yang di surga sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan benci sekali, sampai akhirnya bangsa Israel mengalami kekalahan yang fatal hanya dengan bangsa yang kecil, dengan kota yang kecil, kota Ai. Yakni ini kembali berbicara tentang hati, di mana hati kita ditempatkan. Karena firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Sekarang harta kita itu adanya di mana? Berapa banyak kita keluarkan uang untuk apa? Itu yang penting ya. Ketika kita banyak mengeluarkan uang hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita, nah disitulah hati kita hanya ada pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, berkat kita belum banyak, mungkin berkat kita masih pas-pasan, nggak apa-apa ya. Kita mau belajar juga menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita belum bisa memberi banyak pada Tuhan, kepada menolong sesama, nggak apa-apa. Tetapi kita mau belajar dari yang sedikit, dari yang kecil, dari yang pas-pasan. Kita mau belajar. Saya ini dididik Tuhan dari pertama bekerja dari pertama dapat duit sendiri saya dididik dari pertama, sebetulnya dari pertama saya kenal Tuhan, saya dididik Tuhan untuk memberi kepada Tuhan. Saya belajar taat, dan apa yang terjadi, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia sekali. Jadi setiap kali sampai hari ini kalau saya mau mendapatkan deal rugi atau misalnya mau ditipu orang, sebelumnya Tuhan selalu kasih tahu duluan. Tuhan selalu kasih mimpi Cuman seiring berjalannya waktu, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, saya makin diasah. Kalau dulu masih karena kita belum berjalan bersama-sama dengan Tuhan, belum bertumbuh. Jadi kadang kalau Tuhan kasih tahu masih bandel, masih hajar bleh.
masih jalan terus ya. Jadi apa yang saya ketemu ya saya masih menemukan kerugian dan lain sebagainya. Karena udah dikasih tahu tapi nggak nurut, karena lebih percaya kepada mata. Misalnya kan mata kita melihat, oh enggak lah, nggak mungkin lah misalnya. Nggak mungkin lah misalnya. Atau kita melihat, wah kelihatannya nggak mungkin rugi, atau benefitnya kelihatannya luar biasa. Padahal Tuhan udah kasih tahu bahwa itu jangan masuki itu bisnis misalnya. Tetapi karena bandel ya awal-awal udah dikasih tahu misalnya, ya jangan masuk misalnya ke saham, tetapi masih masuk. Udah dikasih tahu jangan transaksi hari ini, tetapi karena masih bandel ya saya masih mengalami kerugian gitu. Ya, yang saya mau saksikan ini apa? Maksudnya bahwa Tuhan itu setia ya. Kita yang gak setia ini ya, Tuhan lebih setia. Saya yang istilahnya yang ya belajar setia, memberi yang kecil ya, dari yang kecil. Bahkan waktu saya pas-pasan pun saya belajar taat sama firman Tuhan. Nah, Tuhan lebih setia. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Kalau kita setia, dia lebih setia lagi ya. Nah, saya mengundang Bapak Ibu semua juga, kita mau belajar. Kita mau belajar setia kepada firman Tuhan. Kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kita mau belajar ya, jangan sampai buka celah dosa. Jangan sampai hati kita itu melekat kepada apa yang ada di dunia, kepada harta di dunia. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan. Tuhan kepengen sekali, bukan kepengen, Tuhan sudah membayarnya di atas kayu salib. Ya, untuk kita semua, tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Lebih daripada segala yang ada di dunia ini, kita mau letakkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, mungkin engkau bukan jatuh dalam hal keuangan, saya nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu ya jatuh dalam hal yang lain, mungkin dalam hal rumah tangga. Sama halnya ya, sama. Sebetulnya kita mau datang pada Tuhan itu merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tanya sama Tuhan, kira-kira dalam hidupku ini apakah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, mungkin cara kita berkata-kata yang harus dirubah, mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga ya. Mungkin hati kita yang belum melepaskan kepahitan. Ya, nanti Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Ya, dan kita mau belajar taat, mau minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan membenarkan kita. Kita mau belajar taat dan gentar kepada firman-Nya. Kenapa? Karena kitab Mazmur 34 ayat 10-11 ya saya bacakan. Orang yang takut akan Tuhan itu gak kekurangan apapun. Ya, saya bacakan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, gak kekurangan sukacita, gak kekurangan damai sejahtera, gak kekurangan kasih Tuhan, gak kekurangan ya apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai.
nggak akan sampai kekurangan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, seringkali kita dibohongin oleh setan iblis, berpikir bahwa anak-anak Tuhan dengan menjadi percaya kepada Tuhan, kita akan otomatis mewarisi janji Tuhan. Iya, betul, tetapi percaya yang seperti apa? Itu pertanyaannya, bukan yang ngaku-ngaku percaya. Kalau yang ngaku percaya di mulut, ya nggak akan bisa ya. Tetapi iman itu, iman yang dimanifestasikan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong, ya, alias mati. Jadi percaya yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Bukan berarti nggak jatuh lagi dalam dosa, tetapi berusaha, ya, berusaha keluar dari dosa. Itu kata yang saya pinjam dari kakak Elia apa namanya, Mirion ya. Saya kemarin nggak sengaja nonton di TikTok, dia punya channel ya. Saya setuju sekali dengan dia punya doktrin bahwa percaya yang seperti apa. Kalau kita anak-anak Tuhan ingin mengalami kemenangan, ingin mengalami janji-janji Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kita, ya, dalam ekonomi kita, keuangan kita, kesehatan kita, mau gak mau kita harus menghidupi firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Oke. Saya membuka kesempatan ya, sekarang saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Bapak Ibu bisa klik tombol tamu dan tuliskan di komentar, walaupun nanti saya akan berdoa ya. Bagi Bapak Ibu semua saya akan doakan secara langsung, tetapi kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, monggo ya, saya undang untuk naik ke atas. Jadi ya, Bapak Ibu semua di sini sekarang kita mau sama-sama belajar ya. Yang ngomong ini juga belum sempurna, masih jauh, masih harus banyak belajar juga ya. Tetapi biarlah kerinduan setiap hati kami, setiap datang kepada Tuhan itu meminta roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Ya Kakak Estina, kita berdoa ya, nggak ada yang mustahil. Doa-doa kita itu terima dengan iman ya, akan terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa Kakak Estina, selalu deklarasi, doa deklarasi ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana deklarasi itu akan mengubahkan apa yang ada di bawah subconscious kita, alam bawah sadar kita. Karena apa yang kita pikirkan bukan berarti apa yang ada di alam bawah sadar kita. Secara saintifik ya, kalau secara roh kita harus menang dulu melawan kuasa-kuasa jahat di alam roh ya. Jadi setelah kita mengalami kemenangan di alam roh, maka akan termanifestasi di kenyataan. Ya, sebetulnya kemenangan kita sudah dijamin di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan ya, kita kalau berperang itu kita pasti menang. Kenapa? Karena kemenangannya udah dijamin di atas kayu salib. Tapi supaya kita selalu hidup berkemenangan, tadi kita sudah sama-sama belajar, jangan toleransi dosa. Dan dosa itu ya bukan hanya saja dosa yang kelihatan, tetapi di sini yang tadi barusan saya bahas adalah dosa yang gak kelihatan.
dosa hati kita lebih, misalnya lebih mencintai ya hawa nafsu dunia. Ya, nafsu dunia itu bukan hanya saja berbicara tentang ya yang gimana gitu ya. Nafsu keserakahan juga itu termasuk. Keserakahan, pelit ya, itu termasuk. Karena orang yang kikir itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar itu. Tetapi ya kebenarannya ya orang yang kikir itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya mau kasih lihat ayatnya kepada Bapak Ibu di 1 Korintus 6 ayat 10. Ya saya bacakan ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa asal percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat masuk surga. Ya, percaya yang seperti apa? Percaya kalau kita selalu belum bertobat dari mencuri, misalnya. Mencuri ini bisa aja menipu ya. Misalnya membohong, misalnya jualan sama orang, kita ngomong ini asli padahal palsu gitu. Ada kan banyak kan orang jualan tas-tas branded itu dikatakan asli padahal palsu. Itu sebetulnya sudah mencuri. Nah, kalau belum bertobat ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah walaupun tiap minggu ke gereja. Karena firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya loh yang mengatakannya. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau yang gak setuju. Karena saya menemui banyak orang yang gak setuju. Tapi bagi saya firman Tuhan adalah kebenaran. Di sini dikatakan orang kikir. Wah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, orang kikir gak masuk surga. Tetapi benar, apa kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kenapa orang kikir gak dikatakan kalau gak bertobat ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena dia dikuasai, dibelenggu oleh roh penyembahan berhala. Karena dia lebih percaya kepada hartanya, dia takut kehilangan hartanya. Ya, dia lebih percaya kepada hartanya. Ya, tidak berarti kita semua ya termasuk saya yang ngomong ini kebal dari dosa ini. Enggak. Saya juga harus selalu datang sama Tuhan, harus selalu mengingat, maksudnya minta Roh Kudus nolong saya supaya saya jangan kikir. Ya, karena manusia ini tendensinya kepengen selalu ya self-center ya, egois. Ya, khawatir itu adalah ciri, maksudnya namanya manusia ya. Jadi kita harus selalu minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya, berikan saya roh kemurahan hati. Jadi kalau sudah mulai khawatir, ya apa yang Bapak Ibu lakukan? Mulai bagi-bagi itu duit ya, walaupun sudah tinggal pas-pasan. Kalau saya begitu, jangan tiru saya deh. Nanti kalau sampai udah nggak ada apa-apa, ntar nyalain saya. Jangan ya. Ya Kakak Estina, kalau khawatir, resepnya apa ya? Resepnya itu kayak saya. Jangan Kakak Estina. Maksudnya kalau kita memberi pun kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau saya sih lebih setuju seperti itu. Kalau lagi khawatir apa yang saya lakukan, saya memberi sih itu kalau yang saya lakukan. Tapi luar biasanya Tuhan itu ya nggak pernah sih membiarkan saya sampai nggak ada, itu nggak pernah. Kalau membiarkan saya pas-pasan dan deg-degan itu sering. Hampir setiap bulan ya. Karena Tuhan itu seringkali suruh saya ngasih sampai saya awal-awalnya saya sempat marah sama Tuhan ya. Saya cerita awal-awalnya saya sempat marah.
ngasih. Saya sendiri untuk keperluan saya sendiri, akhir bulan itu udah istilahnya udah jantungan gitu ya. Tapi karena sering ya, Tuhan suruh saya sering. Ya udah terbiasa, lama-lama udah terbiasa, Tuhan didik saya gitu. Jadi saya sudah terbiasa sekarang. Sudah terbiasa, tapi Tuhan itu kalau memberi itu luar biasa loh. Nggak pernah sampai ya memberi itu yang asal-asalan kepada kita. Kalau kita setia ya, Tuhan lebih setia. Dia itu nggak pernah berhutang sama kita. Dia nggak pernah berhutang sama kita. Ada juga kita yang berhutang sama dia. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah memberikan nyawanya. Tadi saya lihat ada Kakak Aris. Shalom Kakak Aris, selamat bergabung, selamat menjadi anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Kakak Aris ya. Ya, jadi tadi sampai mana? Ya. Tuhan itu lebih setia. Jadi kita mau belajar setia kepada firman-Nya. Kita mau menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar itu orang-orang yang membagi-bagikan ya uangnya ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi kemarin saya sudah sempat bahas. Oke, sudah hampir pukul 5. Saya tutup ya. Saya tutup renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini Roh Kudus, mari Engkau datanglah dan jamah setiap pribadi yang ada di live room ini, jamah setiap kami, singkapkan setiap hal-hal yang menghalangi doa-doa kami, sehingga doa-doa kami belum dijawab. Singkapkan segala hal yang masih belum berkenan kepadamu. Jikalau ada dosa-dosa dalam kehidupan kami, jikalau hati kami melekat kepada hal-hal yang ada di dunia ini, Roh Kudus, mari Engkau singkapkan. Saat ini kami mau mengambil keputusan untuk bertobat di hadapan-Mu. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, bahkan dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang orang lain tidak tahu. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, roh kami. Setiap roh jahat yang membelenggu kami, sehingga kami masih hidup di dalam dosa, saat ini saya hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyembahan berhala, roh penyembahan mamon, roh najis, roh kepahitan, saya hancurkan, saya patahkan belenggunya atas kehidupan Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar. Engkau sudah tidak punya kuasa atas anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Diberkatilah Bapak Ibu semua dengan kasih Tuhan. Saat ini kasih Tuhan menjamah Bapak Ibu semua. Diberkati dengan sukacita, roh damai sejahtera, roh kemurahan hati, roh kebaikan turun atas Bapak Ibu semua. Diberkati juga kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu diberkati Tuhan. Darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas lumbung-lumbungmu, atas segala usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saat saya berdoa, doa berkat itu ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang mengalir. Jadi Bapak Ibu terima dan imani ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit saat ini. Kasih Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua bagian
bagian tubuh yang sakit, Bapak Ibu boleh pegang ya, boleh jamah bagian yang sakit saat ini. Kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, menjamah bagian-bagian tubuh Bapak Ibu yang sakit saat ini. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kesembuhan daripada Tuhan. Saat ini engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, engkau sudah menjamah, engkau sudah memberkati setiap Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ica ya sudah gabung. Tuhan Yesus memberkati ya Ica dan pekerjaan dan keluarga semuanya ya. Dan bahkan semua yang ada di live room ini. Ya, Kakak Maidalena terima kasih sudah setia mencari Tuhan ya Bu Evi Lampus. Tuhan Yesus memberkati tokonya Ibu Evi Lampus ya. Kak Pimping juga diberkati Tuhan. Segala kutuk nenek moyang, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan atas Kak Pimping hancur, patah, sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Kutuk masa depan atas Kak Pimping sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Kak Pimping, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Kak Estina. Kalau mau turun duluan, monggo silahkan ya. Terima kasih sudah setia mencari Tuhan. Terima kasih ya Kakak Hakmi. Shalom. Sudah lama gak kelihatan Kakak Hakmi. Ya. Kok tahu? Ya tahu, karena saya mendoakan Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Jadi namanya saya sebut satu persatu ya. Jadi saya ingat yang suka hadir dan yang enggak. Karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan ya. Oke. Ya, monggo silahkan Kakak Estina. Bapak Ibu, saya rasa sehat semua ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Saya akan undang untuk naik ke atas ya. Saya masih membuka kesempatan beberapa menit ke depan. Jikalau mau didoakan secara khusus atau Bapak Ibu yang mau kasih kesaksian yang tadi sudah didoakan, yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Saya ya Kakak Eni, Shalom, baru bergabung, salam kenal ya. Boleh subscribe di channel saya besok-besok kalau saya live, Bapak Ibu ada pemberitahuan. Ya, terima kasih Kakak Abigail. Ya, Bapak Ibu yang dijamah oleh Tuhan, boleh tuliskan juga di komentar kesaksiannya apa yang Bapak Ibu rasakan ketika didoakan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Mewot, Kakak Win. Shalom. Ya. Terima kasih Kakak tim Setulus Hati yang sudah share, yang sudah posting ya. Terima kasih juga untuk tap-tap layarnya. Kakak Jelika, terima kasih sudah bergabung. Sudah rajin mencari Tuhan. Kakak Widiawati. Shalom semuanya. Kakak Fajrul. Ya. Kayaknya semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan kalau semuanya sehat, Kakak Maidalena sehat ya. Puji Tuhan, semangat terus mencari Tuhan. Ya. Kalau semuanya sehat, puji Tuhan.
Ibu Esther, kita nyanyikan satu pujian ya sebelum kita offline. Boleh? Kita naikkan satu pujian. Ya, Bu. Oke. Pujian apa ya? Ada request? Kalau ada lagunya ya. Oke, ini lagu favorit saya. Saya harap ini menjadi lagu favorit Bapak Ibu juga ya. Pujian untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi menyenangkan hati kita. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, kutuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku serahkan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, inilah kerinduan kami, menyenangkan hatimu. Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami yang ada di live room ini untuk selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hatimu, mampukan kami Roh Kudus. Ini adalah doa kami. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku. Kerinduanku. Menyenangkan hatimu, hanya ini kerinduanku.